Partisipatif ini keterlibatan atau warga desa terlibat dalam 3M kalau saya itu, Pak. M yang pertama itu dilibatkan dalam merumuskan terkait kebijakan desa. Yang kedua, warga desa itu dilibatkan dalam merencanakan kebijakan desa. Yang ketiga, M yang ketiga, ikut melaksanakan. Pemerintah desa tidak pasif, bukan hanya sekedar kepala desa dengan perangkat desa, tapi masyarakat atau stakeholder yang ada, tokoh-tokoh yang ada di desa itu diajak rembuk, dilibatkan, diminta pendapatnya oleh pemerintah desa. Yang kemudian putusan yang diambil atau polisi yang diambil oleh kepala desa menjadi putusan yang berkualitas. Kita datang ke kepala desa, ini mau bahas apa nih di desa ini, yang melibatkan warganya, yang kemudian dari hasil sosialisasi ini kita mengangkat judul apa, yang kemudian dapat aspirasi apa di sana. Nah, ini yang kita dibawa ke kantor, ke komisi, kita bahas, di-RPD-kan dengan teman-teman atau mitra kerja yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Oh, dapil saya ada ini. Gimana ini perumusan ke depannya? Tantangannya Pak yang paling banyak, Bos. Greget, yang paling kalau greget. tantangannya itu banyak di Coba desa itu. Coba ceritain dong, Bang, ceritain biar saya tahu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Hasanuddin dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Udah sore nih ya, lupa saya. Nggak lihat jam-jamnya mati nih ternyata. Belum diisi. Selamat sore Bapak Hasan, apa kabar hari ini Bapak? Baik. Baik ya. Tadi dari mana Pak kalau boleh tahu, habis rapat kah? Atau ngantor? Habis rapat kantor di Indrapura tadi langsung ke sini. Selamat datang ya Pak ya. Kita ketemu lagi di podcast Kios Koran. Betul. Masih ingat saya kan Pak ya? Betul. Mbak siapa? Mbak Rara. Malah tebak-tebak. Bukan Mbak Nia lagi ya Pak? Bukan. Tadi habis dari kantor langsung ke sini Pak? Mampir ngopi sebentar. Oh pantesan. Ya, gitu. Pantesan aja lama kita nunggu di sini. Sudah 5 jam. Tadi kenapa Bapak nggak telepon saya suruh ngopi juga Pak? Loh, saya kan nggak pernah punya nomornya. Iya lupa. Dikasih dong. Waduh kalau dikasih rodok bahaya ini. Bahaya jangan, nggak usah. Oke Pak Hasan, saya lupa ini Pak Hasan ini asli mana Pak ya? Lamongan, Gresik? Gresik. Oh Gresik ya, benar. Aslinya Gresik, dapilnya juga Gresik Lamongan. Gresik Lamongan ya, betul. Berarti saya masih ingat sedikit-sedikit dengan Bapak Hasan karena kita sudah 2 kali ketemu di beberapa waktu lalu ya Pak ya. Dan Pak Hasan ini dari Komisi A yang dibahas ini adalah tentang hukum, kemudian pemerintahan, kemudian ya rentetannya banyak sih. Garis besarnya Komisi A itu mitranya terkait dengan tupoksinya, terkait dengan pemerintahan dan hukum. Baik. Di waktu lalu kita membahas beberapa hal terkait yang kalau ada nggak salah itu membahas pelayanan publik ya, pelayanan publik sama sekolah rakyat. Iya, SR. ini kita nggak jauh-jauh ya, tetap tentang perdesaan, tentang sekolah rakyat, bukan tentang sekolah rakyat sih, maksudnya mengarah ke masyarakat yang ada di pedesaan gitu kan. Ini saya baca di koran ini Pak. Betul. Lagi baca di koran ini pada bulan Juli di tahun 2024, instruksi Menteri Desa Satu tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu. Ini ada instruksi dari Menteri Desa yang mengatakan kepada pendamping desa agar aktif mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Karena desa itu harus berbasis masyarakat. Nah, di episode kali ini Pak Hasanuddin, kita akan membahas terkait membangun desa yang partisipatif. Sebenarnya Pak Hasan, saya juga masih bingung ini kan ya. Sebenarnya desa partisipatif itu
menurut Bapak ini seperti apa sih? Mbak Rara pernah dengar lagunya Iwan Fals? Yang mana? Kalau Iwan Fals banyak, Yang Pak. tentang desa? Gadis desa itu bukan? Bukan, desa. Desa itu adalah kekuatan katanya Iwan Fals itu ya. Yang gimana Pak lagunya Pak? Boleh Nah, saya itu dengar? saya juga gak Loh, hafal semua. Nanya tapi nggak tahu lagunya ini Bapak gimana. Apa pertanyaan tadi, Pak? Dulu. Bapak ini minum dulu mungkin. Iya, iya. Untuk desa partisipatif ini Pak, ini kan saya masih belum tahu ya tentang desa partisipatif yang katanya Menteri Desa ini kan kalau bisa masyarakat ini diajak untuk berpartisipasi Itu. dalam hal apapun. Itu salah satunya. Gini, kalau saya mengistilahkan ya, partisipatif ini keterlibatan atau warga desa terlibat dalam 3M kalau saya itu, Pak. M yang pertama itu dilibatkan dalam merumuskan terkait kebijakan desa. Yang kedua, warga desa itu dilibatkan dalam merencanakan kebijakan desa. Yang ketiga, M yang ketiga ikut melaksanakan. Pertama merumuskan, merencanakan dan melaksanakan. Seperti itu. Artinya keberadaan masyarakat warga desa tidak pasif, tapi diikutkan dalam proses pengambilan kebijakan, diajak rembuk oleh pemerintah desa mulai dari kepala desa dan perangkat desa. Seperti itu. Yang kemudian manfaatnya apa? Warga desa merasa memiliki terhadap desanya. Berarti sama-sama gitu kan. Nggak ada yang salah satu, oh ini punya saya nih, ini punya saya. Bukan, gitu bukan, kan ya. bukan seperti itu. Tapi ketika desa ingin melakukan sebuah atau ingin membuat kebijakan di desa, maka warga desa diajak oleh kepala desa atau perangkatnya. Kalau di sana ada musdes dan sebagainya ya, diajak rembuk potensi-potensi apa yang ada di desa, yang kemudian salah satu usulan atau aspirasi dari warga itu tercover, dimasukkan terhadap polisi atau kebijakan yang ada di desa. Seperti itu. Makanya pemerintah desa tidak pasif, bukan hanya sekedar kepala desa dengan perangkat desa, tapi masyarakat atau stakeholder yang ada, tokoh-tokoh yang ada di desa itu diajak rembuk, dilibatkan, diminta pendapatnya oleh pemerintah desa, yang kemudian putusan yang diambil atau polisi yang diambil oleh kepala desa menjadi putusan yang berkualitas, karena ini semua unsur yang ada di desa diikut sertakan. Seperti itulah kira-kira. Berarti seluruh masyarakat dari RT, RW, LPMK dan tokoh-tokoh masyarakat ini jika dikatakan sebagai desa partisipatif adalah mereka ini yang berperan aktif. Semuanya ya Pak ya berarti ya. Anak mudanya gimana? Hampir sama dengan BPD Kak. Iya. Badan Perwakilan Desa itu. Bedanya apa itu? BPD itu apa? Badan Perwakilan Desa itu. Perwakilan apa pengawas? Pengawas ya. Pengawas apa perwakilan? Nah Nah itu. itu antaranya Gini, itu apa? sebenarnya kalau memfungsikan di sana itu secara struktur sudah lengkap. Desa ini kan sudah bertahun-tahun ya, yang kemudian mencoba selalu menginginkan sesuatu yang terus berbenah lebih baik. Di sana ada RW, ada RT, ada Kasun dan sebagainya. Kalau ini difungsikan, karena RT RW ini bagian atau perwakilan dari warganya. Lah, pertanyaannya apakah RW dan RT ini benar-benar aktif di bawah, yang kemudian Pak RW atau Pak RT ketika diajak rapat oleh kepala desa membawa aspirasi dari warganya. Nah, itu pertanyaannya. Aspirasi atau usulan yang dari warga setempat itu yang melekat kepada Pak RW atau Pak RT itu membawa kepentingan dan aspirasi ya dari masyarakatnya, bukan atas nama pribadinya. Seperti itu.
Baik, berarti desa partisipatif ini terkait konsep pembangunan desa yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat desa. Bukan hanya di sektor pembangunan ya. Di pembangunan itu ya bukannya di pembangunan itu bukan hanya sekedar di infrastrukturnya. Tapi apa aja, Pak? Ada pelayanan, ada ekonomi kreatif, potensi yang ada di desa itu. Makanya kalau gini, desa itu kalau yang saya baca ada desa mandiri, ada desa maju, ada desa tertinggal, ada desa sangat tertinggal, kan gitu kan? Oke, ada 4 berarti ya? Ada empat. Lah ini tidak lepas dari kemampuan dan kemauan seorang atau pemimpin yang ada di desa. Kuncinya paham dan mau. Paham saja kalau tidak mau, maka tidak bisa. Di desa itu yang kita tahu ada anggaran dari dana desa, yang kemudian ada pendampingnya, kan seperti itu kan ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Rara tadi, bahwa di desa ada pendamping desa yang itu dari kementerian, seperti untuk mendampingi bagaimana lajunya anggaran desa ini supaya tepat sasaran dan sebagainya, bisa bermanfaat ke masyarakat. Itu bagian dari supaya desa ini menjadi desa yang kuat dan mandiri. Seperti itu. Kita tahu Jawa Timur ini kalau berbicara desa mandiri sekitar 4.000, Pak. Tahun 2024 itu, 2024 Sekda Provinsi Jawa Timur itu menyampaikan bahwa desa yang ada di Jawa Timur dari jumlah desa 7.000 sekian, hampir 4.000 sudah menjadi desa mandiri. Hampir 4.000. Hampir 4.000 lah, 4.000 sekian. 4.000 sekian. Statusnya sudah, kategorinya sudah masuk kategori desa mandiri. Desa mandiri, seperti itu. Desa mandiri itu apa? Perbedaannya apa, Pak? Desa mandiri sama desa partisipatif. Sama desa maju juga. Kan ini pasti beda kan? Ya, kalau mandiri, paling tinggi itu desa mandiri. Terus, karena mereka apapun sudah dilaksanakan mandiri semua ya, berarti ya. Tidak tergantung secara penuh pada eksternal, sudah mandiri dengan anggaran yang ada di desanya. Oke, itu sudah 4.000 sekian. 4.000 sekian dari 7.700 sekian yang ada di 30, yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kalau desa maju? Desa maju itu ya di bawahnya. Oh, yang di bawahnya. Yang saya tahu masih ada memiliki beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Harus ada pendampingan, pendampingan dari pemerintah di atasnya. Entah itu dinas yang menaungi terkait desa kayak DPMD atau Kementerian Desa, harus ada pendampingan yang lebih intensif. Begitu juga dengan desa tertinggal. Begitu juga dengan desa sangat tertinggal. Maka ini perlu perhatian yang sangat tinggi untuk mendampingi desa yang belum mampu mengelola potensi-potensi yang ada di desa. Kira-kira itu berapa persen, Pak, dari yang ada di Jawa Timur yang untuk desa tertinggal dan kalau mandiri 4.000 dari 7.700 ya, 7.700. Sisanya kan ada 3. Ada 3 itu. Desa maju. Nah, itu belum dikategorikan mana yang maju, mana yang tertinggal, mana yang berkembang. Ada desa mandiri, ada desa maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 ya. Itu. Nah, ini desa partisipatif. Berarti ini beda kalau lagi. Mbak Rara desanya kalau saya masuk dalam kategori desa apa, Pak? Saya maju sih, Pak. Maju. Kayaknya masih maju sih. Mbak Raranya yang maju apa desanya? Sayanya yang maju ini, Pak. Iya. Terima ini saya, Pak. Ya, kalau maju itu kan karena dari pihak luar masih ikut membantu dari pengawasannya dan lain sebagainya. Tapi kalau mandiri ini kan emang benar-benar keterlibatan masyarakat lah, semuanya yang yang mengelola masyarakat itu sendiri, seperti itu ya, Pak ya. Betul. Ada persoalan sosial, ada lingkungan, ada ekonomi, ada ya ekonomi kreatif ya dan sebagainya. Kalau 4 sektor ini pemerintah desa bisa mengelola dengan baik, ini masuk dalam kategori desa yang mandiri.
Kalau di Jawa Timur kemarin Contohnya Pak, salah satu contoh yang sudah menjadi desa mandiri di Jawa Timur, banyak lah. Dari 4.000 itu, kalau Batu itu hampir. berarti masih maju. Mandi- Kalau hampir itu Mandiri. artinya maju atau mandiri? Kalau Kota hampir. Batu itu hampir semua masuk dalam kategori desa mandiri. Oh. Seperti itu. Itu salah satu yang ada di Jawa Di Jawa Timur, ada di Trenggalek, ya ada di Gresik juga ada yang mampu mengelola ekowisatanya dengan baik, mengelola aset desa menjadi wisata yang kemudian ini menjadi omset, menjadi PAD ya, Pak, pendapatan desa, jadi pendapatan PAD desa. daerah itu. Itu. Kalau untuk ciri-ciri dari desa partisipatif apa Pak? Adakah ciri-cirinya mungkin masyarakat ini sering melakukan kerja bakti ataukah yang lain? Tidak seperti itu ya. Seperti itu. Gini kalau saya melihat desa partisipatif itu keterlibatan desa yang kemudian sama-sama rasa memiliki yang 3M tadi itu. 3 miliar tadi ya Pak ya? Bukan 3 miliar, 3M. Saya gagal Diikutkan dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan. Nah, ketika ini kan tidak bisa menyalahkan pemerintah desa ketika masyarakatnya yang sebelumnya sudah diajak rembuk, sudah diajak rapat, ketika pelaksanaannya tidak sesuai, ekspektasinya tidak sesuai dengan yang dirumuskan, karena warga desa juga diikutkan, maka tidak bisa menyalahkan atau menganggap desa tidak paham mengelola terkait kebijakan yang ada di desa. Seperti itu, Pak. Tapi kayaknya kurang satu deh M-nya, menginformasikan. Nah, menginformasikan, mengedukasikan. Nah, jadi menginformasikan keluar, biar datang desanya menambah PAD. Salah satu apa ya namanya ya, kayak memperkenalkan ke Nah, banyak orang kalau ternyata seperti yang Bapak katakan tadi di Gresik ternyata ada gitu kan, tapi nggak banyak Nah, orang yang itu tahu. bagian dari turunan ketika secara policy atau kebijakan itu dilakukan. Itu turunan supaya desa ini menjadi desa yang mandiri. Nanti banyak harus punya platform terkait bagaimana desa ini dikenal, bahwa di desa ini ada wisatanya, di desa ini ada potensi ekonomi kreatif dan sebagainya. Itu turunan dari supaya desa ini menjadi desa yang mandiri, seperti itu, Pak. Oke. Termasuk penguasaan digital, masyarakatnya paham digital dan sebagainya, itu turunan dari yang saya sampaikan tadi itu. Baik, kita masuk lagi ke desa partisipatif ya Pak ya. Partisipatif. Nah ini kalau pemerintah sendiri dari DPRD Jawa Timur punya dukungan apa sih Pak biar desa ini biar makin partisipatif lagi? Mungkin masyarakatnya itu kan banyak yang nggak mau ikut campur dalam mengelola. DPRD Provinsi Jawa Timur itu dibagi beberapa komisi. Ada komisi A, B, C, D. Kebetulan saya ada di komisi A yang rekan kerjanya dengan DPMD, OPD DPMD Provinsi Jawa Timur yang ngurus terkait desa. Nah, saya terus kami mendorong sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan komisi A bersama-sama mendorong DPRD supaya kinerjanya optimal. Di sana ada anggaran yang kita usulan dari DPMD yang kemudian kita sahkan bersama-sama eksekutif bagaimana anggaran ini menjadi kinerja yang optimal, yang tentunya untuk desa-desa se-Jawa Timur, karena provinsi ini menaungi dari 7.700 tadi desa yang ada. Tapi tidak gampang loh ya Pak ya, 7.000 Iya, betul, Pak. ini jumlah yang banyak. Banyak sekali. Seperti itu, oke. Terus untuk DPRD sendiri kan pasti punya kegiatan seperti pembinaan, kemudian pendampingan dan melakukan pengembangan kepada desa. Nah, apakah sampai saat ini dari DPRD sendiri sudah sejauh apa gitu untuk Kalau pelaksanaannya? di luar mitra kerja, maksud saya di luar
di PMD Provinsi Jawa Timur, kita ini anggota ini mengajak desa atau bersosialisasi ke desa, karena di kantor ini ada namanya sosialisasi terkait beberapa persoalan yang ada di dapil masing-masing. Baik. Termasuk yang ada di desa. Nah, jadi kita datang ke kepala desa, ini mau bahas apa nih di desa ini, yang melibatkan warganya, yang kemudian dari hasil sosialisasi ini kita mengangkat judul apa, yang kemudian dapat aspirasi apa di sana. Nah, ini yang kita dibawa ke kantor, ke komisi, kita bahas, di-RPD-kan dengan teman-teman atau mitra kerja yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Oh, dapil saya ada ini, gimana ini perumusan ke depannya, seperti itu. Kalau di dapilnya Bapak sendiri bagaimana? Kan Ya, ada Gresik sama Lamongan. Sama Lamongan. Untuk desa partisipatifnya saat ini sampai sejauh mana? Apakah Bapak ikut terjun melakukan sosialisasi, kemudian pembinaan kepada masyarakat yang ada di Gresik wilayahnya ini Bapak? kalau nggak salah ada 350 desa dari 350 desa. 350 desa kelurahan ya, 3 kelurahan dari 18 kecamatan yang ada di Gresik. Kalau Lamongan lebih besar, 27 kecamatan, sekitar 400 sekian desa. Totalnya sekitar Totalnya 700 lewat 700, ya. hampir Sekian, 800 ya. hampir 800. Seperti yang saya sampaikan bahwa di luar mitra kerja kita selalu mendengarkan aspirasi dari kepala desa, yang kemudian aspirasi itu kita bawa ke Jawa Timur, kita bahas di sana apakah ini masuk dalam kategori yang bisa di ranking, ini perlu dibantu atau tidak dibantu, seperti itu, sesuai dengan porsi anggaran yang ada di OPD, di PMD atau di OPD yang lain, seperti itu, Pak. Terus untuk tantangannya Pak yang paling Banyak, Bos. greget, yang paling Kalau greget, tantangannya itu banyak di coba desa itu. ceritain dong Bang, ceritain biar saya tahu. Tapi kuncinya dua, Apa Pak? mampu dan mau. Mampu dan mau. Nah, betul sekali. Seorang pimpinan atau kepala desa atau perangkat desa, yang pertama secara SDM mampu untuk mengelola. Oh, ini desa ini dipotret di peta, seperti itu. Luasnya berapa, potensinya Pemetaan apa, berarti ya, Pak, ya? pemetaan di sana, dimitigasi dan sebagainya. Kemampuan secara SDM memotret desanya, kira-kira ini anggaran sekian, potensinya untuk mengembangkan desa seperti apa. Nah, ini tergantung kepala desanya, tergantung pemerintah desa, seperti itu. Di samping itu mau. Kalau hanya mampu tapi tidak mau, maka tidak bisa jalan. Apalagi menuju desa mandiri. Tidak mungkin, Bos. Ini persoalan yang complicated di sana. Seperti itu. Kalau mau tapi tidak mampu bagaimana Pak? Mau tidak mampu juga tidak jalan. Tidak jalan Tidak ya? jalan. Berarti harus dua-duanya jalan. Salah satu sisi desa mau ini bisa mau mendengarkan apa yang diusulkan, apa yang disampaikan oleh warganya ke pemerintah desa. Tidak ujuk-ujuk langsung ditolak, seperti itu. Tapi tidak segampang itu juga, karena warga ini kalau saya lihat pengaruh dari Pilkades ini juga mempengaruhi terhadap kebijakan desa. Bahkan setahun 2 tahun dari kubu sebelah juga tidak menerima, selalu menjadi otokritik terhadap desa, selalu mengkritisi kebijakan desa. Makanya pemimpin yang baru, yang kepala desa yang terpilih mampu mengakomodir pihak sebelah atau pihak yang sebelumnya menjadi kompetitor di dalamnya. Nah, ini kalau tidak mampu akan mempengaruhi terhadap kebijakan desa. Seperti itu. Itu tantangannya. Tantangannya salah satunya. Kalau untuk tantangan menyadarkan masyarakat yang pasif ini bagaimana Pak? Kan pasti banyak masyarakat itu yang aktif mungkin
berapa persen, tapi yang pasifnya ini kan pasti lebih banyak, apalagi yang ada di desa-desa gitu kan, karena keterbatasan informasi, kadang juga perangkat desa ini belum terbiasa dengan buka ruang seperti dialog publik seperti itu. Sekali lagi, kepala desa atau perangkat desa mempunyai leadership yang tinggi. Leadership yang tinggi, kemampuannya melebihi warganya. Atau kalau tidak, maka mendatangkan orang yang ahli untuk mengelola desa. Untuk mengelola desa, pemetaan yang tadi. Ini ekonomi seperti apa, ini budayanya mau dibawa kemana, ini seninya dibawa kemana, dan sebagainya. Karena di desa ini komplit. Kepala desa ini yang selalu bersentuhan langsung dengan warga. Ada persoalan sedikit, lapor ke kepala desa. Ada persoalan-persoalan yang ada di desa, yang ada di warga, ini kan langsung ke desa. Seolah-olah kepala desa juga dituntut harus menyelesaikan dalam waktu itu juga. Iya, betul. Seperti itu. Tanpa waktu. Nah, untuk anak-anak mudanya ini Pak, kan kalau di desa partisipatif itu kan harus melibatkan banyak masyarakat yang aktif gitu kan dalam pengelolaan desa tersebut. Kadang anak muda itu kan kayak jangan pun ikut terlibat. Kumpul itu apa ya bahasa Indonesianya? Kumpul. Nah, ini kalau misalnya anak muda jangan pun kumpul sama jangan pun ikut terlibat dalam mengelola desa atau wilayahnya masing-masing. Kumpul sama orang yang sepuh-sepuh itu kadang kayak males gitu loh Pak. Anak-anak Karang Taruna itu kan biasanya anak-anak itu sama-sama se-circle-nya masing-masing gitu kan, nggak mau ikut menjaga, ayo Rek, bareng-bareng kita bikin ini desanya mau dibikin apa. Nah, itu gimana cara menyadarkan mereka supaya mereka ini juga dikasih ruang. Kalau saya, kepala desa memberi ruang atau porsi anggaran yang ada di desa yang kemudian dikelola atau diusulkan. Tadi yang disampaikan Mbak Rara tadi bahwa ada Karang Taruna, itu bagian dari perwakilan pemuda yang ada di desa. Kalau sekarang kan dibagi-bagi, Mbak. Ada milenial, ada Gen Z, ada Alpha, Beta, Nah, Beta itu Sonde. Gitu kan. Perlu banyak itu. Iya. Tapi pada prinsipnya kepala desa memberikan porsi pada pemuda untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada di desa, termasuk pada kualitas pemuda yang ada di desa. Nah, ini juga kalau kepala desanya menutup diri, kalau pemerintah desanya menutup diri terhadap anak muda yang ada di desa atau Karang Taruna, maka ya tidak mungkin anak muda bisa terlibat ke pemerintahan yang ada di desa seperti itu. Makanya ini harus duduk bersama. Pemimpin desa mempunyai kemampuan leadership. Kalau tidak punya kemampuan memimpin, tidak bisa, Pak. Kemampuan memimpin, tapi bukan hanya untuk dewasa aja atau orang tua, Ya, tapi semuanya. Sama anak muda itu juga harus. Ya, dikasih porsi anak muda itu, dikasih porsi. Kalau perempuan ya Pak gimana? Ini kan pasti banyak ibu-ibu kalau di kampung itu kan namanya ibu-ibu PKK gitu kan. Kadang mereka pun yang ikut terlibat dari PKK ini hanya beberapa, yang lainnya ini kayak ogah-ogahan Yang gitu Pak. Mbak Rara ketahui PKK ini anggotanya siapa? Kalau saya ya Pak ya, PKK ini bukan anggota sih, lebih tepatnya seperti pemberdayaan perempuan. Bukan. PKK ini ada 10 item di PKK itu. PKK ini kan hatinya PKK itu bukan? PKK ini tidak harus perempuan. Iya. PKK ini tidak harus siapa Berarti saja, laki-laki laki-laki dan perempuan masuk dalam PKK. Karena ini salah satu bidang di PKK ini untuk saya agak lupa secara keseluruhan. Tapi pada intinya ada 10 item di sana yang bukan hanya urusan perempuan. Oh iya, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Boleh kan Pak laki-laki masuk ke PKK, karena kan kita biasanya tahu, kan istrinya gitu kan. Istrinya. Karena yang
yang sudah terbiasa di pemerintahan desa, pemerintahan di atasnya dan sebagainya, ini peran ini diambil ibu-ibu. Iya. Dan bajunya juga yang milu-milu, bajunya yang Pak, kata siapa Melo? Kok pink sih, Pak? akhirnya Hijau. hijau dan sebagainya. Akhirnya laki-laki juga minder ngumpul sama ibu-ibu kan gitu kan. Sebenarnya PKK ini bukan ibu kesejahteraan keluarga. Berarti laki-laki juga boleh. Juga kan ikut andil di sana. Tapi untuk perempuannya sendiri nih Pak, bagaimana supaya mereka ini juga harus ikut terlibat? Biasanya kan yang paling mencolok itu kan suara-suara dari bapak-bapak gitu kan. Kadang ibu-ibu ini malas untuk bersuara gitu loh. Kadang kan yang paling vokal itu kan laki-laki. Yang gitu saya loh. tahu di lapangan berperan aktif ibu-ibu itu. Tapi bukan karena sudah ada pergeseran nilai di PKK itu. Larinya banyak ke arisan. Benar. Arisan, Saya sendiri juga gosip. begitu. Seperti itu. Ngerumpi dan Gibah. sebagainya. Padahal sudah keluar dari tujuan awal. Terus sih Pak. Jadi Seperti malu itu. saya. Makanya ketika nanti ini gak bayar, ini gak ikut dan Jadi sebagainya, rasan-rasan. jadi rasan-rasan. Tujuannya bukan di sana, gak ada tujuan dari pembentukan PKK ini, di dalamnya ada arisan. Sebenarnya arisan itu cuma untuk mengumpulkan mungkin ya Pak ya. Ya, Kalau nggak tapi- ada arisan kan nggak mungkin ngumpul. Tapi ibu-ibu ini. tujuan utamanya akan ditinggalkan. Iya, Bukan harus- saya menyalahkan arisan. Betul, seperti betul. itu. Harusnya ibu-ibu ini berkumpul untuk menyuarakan, untuk memberikan aspirasinya gitu kan ya Pak. Tapi disalahgunakan dengan arisan itu tadi. Oke. Berarti perlu diedukasi lagi. Iya, terima kasih. Betul itu, benar. Terus ini kita ngomongin soal teknologi nih Pak. Ya. Bagaimana untuk membantu desa partisipatif ini untuk bisa dikenal masyarakat dan implementasinya seperti apa? Teknologi yang gimana maksudnya? Teknologi itu kan seperti media sosial, kemudian untuk menyampaikan aspirasi mungkin untuk memudahkan mereka supaya bisa langsung diterima oleh pemerintah. Website dan punya gituan. Barcode mungkin. Tidak semua desa yang ada di Jawa Timur ini punya akses internet, Pak. Maka pondasinya di desa itu harus dipasang jaringan internet dulu. Yang kemudian nyambung berbicara terkait digitalisasi. Di sana harus membuat platform-platform yang dibutuhkan di desa pada intinya. Kalau desa punya potensi, punya wisata, maka penyebaran atau perluasan bahwa di desa itu ada wisata melewati digital tadi itu seperti itu. Tapi pada prinsipnya desanya harus ada jaringan internet dulu. Nah, Seperti itu. Apakah- Salah satu desa maju, salah satu desa mandiri, itu ada akses internetnya. oke. Tapi di wilayah Jawa Timur sendiri untuk akses internet ke desa-desanya, apakah sudah semua ada ataukah masih Sudah merata gitu sudah ya. merata atau belum Pak? Kalau boleh tahu. Belum. Karena menganggap pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk internet itu dianggap ada yang lebih prioritas dari menganggapnya tidak begitu prioritas. Kasian dong Pak kalau nggak dianggap prioritas. Yang lainnya dianggap prioritas, terus ada salah satu desa yang ibaratnya tertinggal yang tadi mungkin disebutkan gitu kan. Kan kasian juga kalau nggak ada Iya. internetnya. Ya, Mbak Rara sekali-kali nanti keliling ke desa yang pelosok lah di Jawa Timur. Di sana Susah sinyal. belum berbicara akses internet, tapi infrastruktur jalannya dan jalannya saja sudah memperhatinkan, apalagi berbicara terkait digitalisasi di sana. Gimana bisa berbicara digitalisasi kalau infrastrukturnya belum Memadai. ya belum bagus semua, belum memadai seperti itu. Iya, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Iya kan Pernah kasian itu gitu. ada berita di Lamongan yang sampai digotong turun gunung itu. Iya, sampai meninggal akhirnya kan. Ya bayangannya Mbak Rara jangan yang di Surabaya. Di Lamongan, Pak. Jadi Lamongan kan? ada di Madura, ada Bawean, ada di pegunungan. Yang mau ke rumah sakit itu ada yang 1 jam 2 jam.
untuk bisa dapat Sampai. pelayanan dari rumah sakit karena akses jalannya yang begitu luas seperti itu. Akses jalannya yang begitu jauh, sangat jauh. Turun gunung. Turun gunung. Gantung Seperti pakai itu. sarung. Tuh lihat beritanya kan ada. Ada, makanya itu kan, Betul. berarti belum mencapai ke seluruh desa untuk Ya, terus berbenah dengan adanya, sangat membantu dengan adanya dana desa ini, sangat membantu, tapi dengan catatan dikelola dengan baik, dengan transparan, warganya diajak, diikutkan, dilibatkan, yang dikenal dengan partisipatif ini, bahwa ini dana ini mau dibawa kemana, ini sekian ini mau dibawa kemana, makanya desanya juga warganya juga diikutkan. biar nggak ada salah paham. Biar nggak ada salah paham dan ikut mengawasi juga, Ikut berperan lah ya Pak. Ada contoh desa nggak Pak yang bisa dijadikan percontohan ini desa mandiri biar nanti dipakai untuk studi banding? Iya. Yang tadi saya sampaikan itu semuanya di Kota Batu itu masuk dalam kategori desa mandiri. Ada di Trenggalek juga ada. Di Trenggalek itu desa Pakel sama Desa Pakel. Wulung Wetan itu ya Pak iya, ya. di sana. Itu Pare sebagai itu berarti termasuk ya, karena Pare Kediri itu ya. ada kampung Inggris. Kan? Inggris. Ya termasuk berarti ya Pak ya. Itu kan di sektor pendidikannya ya. Iya. Mungkin di yang lain belum belum semuanya. Masih Maka OTW. desa mandiri ini sosial, ekonomi, lingkungan ini Jadi, sudah unsurnya banyak berarti ya, Pak? Optimal, hampir optimal. Kemudian ini Pak, dari DPRD sendiri, bagaimana memastikan aspirasi desa ini jadi bagian dalam kebijakan provinsi? Aspirasi desa jadi Bagian bagian. dari kebijakan provinsi. Sekali lagi, Mbak, bahwa mitra kerja kita ini dengan DPMD. Tidak langsung kepala desa ini mengusulkan ke kita. Bisa juga seperti itu, kita melalui pendekatan, kita punya reses di sana, mendatangkan kepala desa, mendatangkan perangkat desa, mendatangkan warga desa, apa aja ini yang perlu diusulkan. Kemungkinan ini bisa kita sampaikan di provinsi, seperti itu. Walaupun tidak semuanya bisa kita cover, karena kemampuan porsi anggaran yang tadi itu. Oke. Gitu. Baik. Terus kalau misalnya sewaktu-waktu nih Pak, terjadi konflik di desa soal tanah ataupun program, nah ini solusinya dari pemerintah bagaimana? Kan pastinya ada yang ada konflik yang ternyata di wisatanya ini ada di tengah-tengah dua desa gitu loh Pak. Perbatasan seperti Lumajang dan mana itu ya? Kalau gunung apa namanya? Yang paling tertinggi di Jawa Timur itu? Semeru. Ya Gunung Semeru itu kan juga ada perbatasan Lumajang dan Malang kalau nggak salah. Iya, itu Grojogan Sewu, air terjun itu. Nah itu misalnya seperti itu bagaimana Pak? Harus mendapatkan informasi yang utuh. Lakukan mitigasi yang bagus, yang utuh, dapatkan informasi yang benar, baru kita mendapatkan solusi yang baik. Tidak mungkin mendapatkan win-win solution atau mendapatkan solusi ketika kita mendapatkan hanya satu sisi informasi. Maka dari dua pihak itu kita harus mendapatkan informasi yang jelas. Informasi jelas kita buka di desa, kalau persoalan tanah di desa ini ada letter C, terus dibawa ke BPN, letter C ini sejarah tanah, di BPN itu juga ada riwayat tanah dan sebagainya. Didudukkan bareng bahwa yang benar seperti ini, seperti itu. Maka yang penting tidak terafiliasi ke salah satu pihak. Ketika kita terafiliasi ke salah satu pihak, maka memperkeruh suasana tersebut. Karena urusan tanah ini urusan yang sensitif, Mbak. Iya, urusan sensitif. Nah, kalau di Madura ini yang prinsip pertama ini istri, yang kedua tanah. Ini nggak boleh diganggu gugat. Ini yang masalah prinsip. Nomor satu istri ya? Tetap istri ya Pak? Istri. Itu urusan yang prinsip. Kalau boleh diganggu gugat. Maka saya katakan bahwa urusan tanah ini urusan sensitif. Ini banyak kompornya juga. Iya betul. Karena ketika sudah kita menggali riwayat tanah, sejarah tanah, yang bersangkutan sudah banyak yang meninggal, maka orang yang mempunyai kepentingan yang masuk ke persoalan ini, maka
yang saya katakan tadi harus mendapatkan informasi yang benar, yang utuh. Tidak langsung memutuskan bahwa ini milik si fulan, ini milik si fulan, tidak seperti gitu. itu. Oke, Gitu. ya mudah-mudahan di tahun 2000 berapa ya? 2030 kelamaan kali ya. 2029 29 dong. ya. Ini kan dukungan dari DPRD kan sudah penuh nih. Oh iya. Harusnya sudah selesai menjadi Amin. semua desa mandiri. Ya, kita doakan ya untuk Jawa Timur semua desa menjadi desa mandiri. Terakhir, Bapak Hasanuddin, pesan motivasinya buat warga desa supaya jadi aktor sejati pembangunan. Warga apa pemerintah desa nih? Warga? Ya warga ya pemerintah desa. Terutama peningkatan pelayanan nih. Oke, pesan saya kembali ke 3M tadi itu. Pemerintah desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan warga desa, sama-sama ikut atau andil berpartisipasi dalam 3 hal. Ikut merumuskan, ikut merencanakan, ikut melaksanakan. Asik. Seperti itu. Luar biasa, Bapak Hasanuddin, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Terima kasih Bapak untuk ilmunya yang sudah dikasih hari ini buat teman-teman yang nonton terkait membangun desa partisipatif. Ingat teman-teman ya, partisipatif masyarakat ini dalam perencanaan dan pembangunan desa adalah elemen krusial untuk mencapai desa mandiri. Betul ya Bapak? Betul. Terima kasih Bapak Hasanuddin sudah mampir ke podcast Kios Koran. Salaman sih Pak, gak salah saham. Salah saham. Ketemu lagi ya Pak ya di episode selanjutnya. Oke guys, kita udahan dulu. Ketemu lagi di episode podcast Kios Koran selanjutnya.